aktivitas keseharian saya, bangun kurang lebih 4:30, bangun tidur, sholat subuh, habis sholat subuh, mempersiapkan untuk perjalanan ambil koran di distributor kami agen di wilayah Terminal Tanjung Tatur. Di situ habis koran di Tanjung Tatur, saya lanjutkan untuk mengirim koran langganan saya yang ada di wilayah Minomartani, khususnya di Jalan Kakap 1 di daerah perumahan Puskesmas 1. Habis itu saya balik ke lokasi mes untuk menyiapkan koran yang akan saya jual. Saya sampai mes, mengambil rak, menata koran. Selesai menata koran, saya istirahat sebentar. Jam 7:15 saya kerja di tempat cucian mobil. Itu pekerjaan saya yang utama. Jam 7:15 lepas untuk yang setelah menata koran di rak, itu saya lepas terus begitu saya lepas, pokoknya ya sudah ganggu kursi, saya konsentrasi mengerjakan kerjaan saya utama, karena itu yang tanggung jawab saya yang harus saya pertanggungjawabkan sama manajemen, karena kalau ada apa-apa nanti semua yang kena karyawannya. Dulu kita pernah jaga, terus lama-kelamaan saya kasih tulisan di sebuah kota, yang di kota ini untuk mungkin silahkan ambil bayar dengan uang pas. Lama-kelamaan orang sambil saya cuma punya prinsip itu tadi, kejujuran, keikhlasan, dan kepercayaan satu sama lain. Kalau menurut saya itu penting ya, karena kan itu untuk biar melatih kita untuk jujur. Kalau saya pribadi mesti kalau beli kayak gini ya malah lebih gampang gitu. Kita harus kasih uang pas aja gitu kan, tinggal ngambil sendiri, nggak usah nunggu lama gitu. Kejujuran itu penting sekali, Mas, bagi saya pribadi itu kalau kita merasa dibohongi itu sakit gitu. Maksudnya ya itu tergantung sama kitanya juga, sama manusia, sama Tuhannya gitu. Kalau saya pribadi kalau nggak jujur kayaknya itu merasa bersalah gitu. Kasihan, apalagi tukang koran segini kan. Tukang koran kayak gini kan cuma sedikit-sedikit, untungnya juga sedikit gitu kan, kasihan. Kalau menurut saya ya memang sebetulnya praktis, cuman ya itu sekalian menguji kejujuran setiap pembeli. Kan sekarang kan sudah jarang orang yang jualan tanpa ditunggu gitu kan. Mungkin juga ada 1-2 gitu loh. Tapi ya sudah dibilang jarang sekali, itu kan juga melatih kejujuran kita masing-masing ya. Kalau menurut saya itu sekarang istilahnya umpamanya yang jujur itu perbandingannya 10:1 mungkin. Ya bilangnya kan jujur, tapi nyatanya ya banyak yang korupsi gitu ya. Meskipun dia tahu soal agama atau hukum di Indonesia, tapi ya tetap dilanggar gitu.
Kalau menurut saya dengan adanya koran kejujuran ini, kita bisa mengecek kayak kualitas tingkat kejujuran dari masyarakat Indonesia itu. Apakah masyarakat Indonesia sudah memiliki tingkat kejujuran yang tinggi ataukah mereka belum memiliki kejujuran yang tinggi. Dengan berjualan seperti ini mungkin tidak banyak yang dapat dilihat, cuman ini bisa menjadi kayak prototipe lah untuk pengujian bagaimana tingkat kejujuran dari masyarakat Indonesia tersebut. Untuk kedepannya mungkin bisa improvisasi lagi dengan barang-barang yang mungkin lebih dibutuhkan sama masyarakat. Jadi kita bisa benar-benar mengecek tingkat kejujuran masyarakat tersebut. Mbak, maaf, yang jual mana ya? Itu Mbak, ada kotak tuh ambil sendiri. Oh, oke. Beli sendiri, bayar sendiri ya? Ayo Mbak ya. Kalau menurut saya, baik, sangat baik dan sangat bagus. Ini memotivasi kita untuk jujur, terus memberikan peluang kita untuk, kalau yang awalnya tidak jujur, memberikan peluang kita untuk jujur. Hal sepele dari hal sepele seperti ini. Oke, kejujuran sih menurut saya bagaimana kita bertanggung jawab ya. Kembali lagi bagaimana bertanggung jawab, bagaimana ikhlas, apa itu jujur, bagaimana kita ya sadar bahwa ada orang lain yang melihat kita. Hal sepele, contohnya misalnya nggak kita sendiri. Kita bisa sembunyi, tapi yang di atas ngelihat kita. Ya ada perasaan memang ini harus membayar sesuai harganya, karena itu hak beliau yang menjual seperti itu ya. Apabila kita tidak membayar sesuai kan berarti kita sudah ya istilahnya korupsi awal ya seperti itu. Waktu itu dia nulis di secari kertas itu kecil Mas, hal yang kecil, tapi inilah inti dari kejujuran. Dia ngasih uang 20 kalau nggak salah, dia ambil koran majalah sama Tribun, sisanya buat Bapak. Bukan saya itu tok saya terima kasih, berarti dia malah salut dengan apa istilahnya inisiatif, atau dia mendukung. Oh berarti masih ada orang yang jujur, masih ada yang memberi kepercayaan kepada kita. Banyak juga yang nanya, Mas, apakah uang ini nggak hilang? Enggak Pak, saya cuma ikhlas. Kalaupun nggak ada yang membayar, saya ikhlas. Mungkin rezekinya lebih banyak daripada saya daripada yang tidak membayar koran itu tadi. Menurut saya pelajaran penting yang bisa didapat dari kayak prototipe penjualan koran ini, kita bisa belajar untuk yang pertama berlaku jujur terhadap diri kita sendiri. Terus kita dari hal kecil ini kita juga bisa merefleksikan diri kita ke yang lebih besar. Kita harus jujur kepada orang lain juga, karena kita juga menyangkut mengambil kembalian dari penjualan tersebut. Kita sudah menaruh uang dengan pas, itu adalah kejujuran kita, dan kita mengambil kembalian dari penjualan tersebut, itu adalah kita jujur terhadap orang itu. Kita mengambil kembalian yang pas gitu. Jadi itu bisa sangat kompleks dari kita untuk kita dan dari kita untuk orang lain.
tidak dari masyarakat harus ada kepedulian dan mau menumbuhkan rasa percaya pada setiap orang. Dan orang juga harus berani jujur mau melakukan hal-hal yang terbaik untuk orang-orang di sekitarnya. Siji, loro, telu, papat, lima. Siji, loro, telu, papat, lima, enam. Alhamdulillah, ternyata isih oke. Wong sing wedi karo Gusti Allah, aku sih duwe rezeki semene.